Dombi? Ya, Bu Pendeta. Dombi lagi apa? Dombi lagi ngaca. Dombi mau pergi, makanya ngaca. Enggak, kan katanya kita harus mengaca, bercermin gitu. Terus dari hasil mengacanya, apa Dombi? Ini hidung Dombi pesek. Ternyata. Selain itu apa ya? Memang harus ada yang lain. Oh, ya tentu saja yang dimaksud dengan istilah mengaca sebagai introspeksi diri atau bercermin bukanlah sekedar melihat apa yang secara luar terlihat atau yang secara langsung ya wajah kita bisa terlihat. Istilah bercermin, mengaca adalah sebuah bagian dari introspeksi diri, yaitu melihat apa yang jadi kelebihan atau kekurangan diri kita, lalu mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan belajar untuk mengapresiasi diri tentang apa yang sudah dicapai. Tapi kalau minta bantuan orang lain bisa nggak? Selain ya introspeksi diri sendiri, tentu ada juga yang bisa kita peroleh dari introspeksi yang diberikan atau dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, Dombi. Misalkan ujian atau ulangan di sekolah, itu kan sebenarnya juga cara agar kita atau para siswa-siswi memperoleh satu pencapaian tahapan, udah tahu nih sampai mana kemampuannya, apa yang masih harus ditingkatkan, yang masih perlu dipelajari. Dan begitu juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain. Karenanya adalah hal yang baik sebenarnya kita bisa bertanya juga kepada orang-orang lain di sekitar kita, masukan-masukan untuk diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ada kayak netizen tuh yang komentarnya jelek-jelek semua gimana? Ya, kita juga tentu perlu membedakan komentar-komentar yang memang bertujuan untuk membangun kita dan yang hendak menjatuhkan. Kita bisa belajar dari komentar-komentar yang membangun supaya kita bisa menjadi lebih bersemangat, memiliki peningkatan-peningkatan diri. Dan ketika kita memperoleh komentar-komentar atau penilaian negatif, maka juga jangan berkecil hati, karena masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Karena di dalam penilaian atau juga hal-hal buruk yang orang lain sampaikan pada kita, pasti ada hal baik yang bisa kita juga pelajari. Setidaknya kita mengetahui apa yang ada di dalam pikiran seseorang terhadap kita, lalu mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. Dombi mau introspeksi diri sendiri dan nanya ke orang-orang. Introspeksi diri juga melalui introspeksi dari orang-orang lain dan juga melalui apa yang Tuhan lakukan, Dombi. Di dalam Alkitab ada ayat dari Mazmur 139, ayatnya yang pertama mengatakan begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Di dalam Mazmur ini, pemazmur secara lengkapnya di Mazmur 139 bahkan mengatakan Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran pemazmur, Tuhan tahu saat pemazmur duduk atau berdiri, Tuhan tahu segala sesuatunya tentang pemazmur. Dan apa yang disampaikan oleh Mazmur 139 ini tentu bukan hanya sebuah syair yang tertuang di dalam Alkitab kita, namun juga menjadi penghayatan kita bahwa kita hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu atas segala sesuatunya. Tuhan yang mengetahui isi hati dan pikiran kita. Tuhan yang mengetahui bahkan masa lalu kita dan juga masa depan kita. Karena itu, selain kita mengintrospeksi diri kita dengan kemampuan diri sendiri atau melalui apa yang orang lain lakukan, kita juga mau membawa diri kita untuk berintrospeksi di hadapan Tuhan. Melalui apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, melalui saat teduh atau dalam doa-doa pribadi kita mau membuka diri kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menyingkapkan kepada kita, memberi hikmat kepada kita, apa yang masih harus kita tingkatkan dalam hidup kita dan
apa yang harus kita tinggalkan atau tanggalkan. Di hadapan firman Tuhan, kita mau belajar bercermin untuk melihat mana firman Tuhan yang sudah bisa kita lakukan dan manakah firman Tuhan yang belum sempurna atau masih harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bercermin di hadapan firman Tuhan akan membuat kita menjadi umat yang terus bertumbuh, memiliki karakter dan bahkan iman serta spiritualitas yang semakin mendalam. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terus bertumbuh, menjadi lebih baik, dan lebih baik bersama dengan waktu. Dombi masih boleh bercermin kan? Tentu boleh, Dombi. Tapi bukan hanya bercermin melihat hidung pesek, tapi juga bercermin melihat apa yang ada di hati dan pikiran Dombi, serta membawanya di hadapan Tuhan dan juga dalam doa-doa kita. Yuk, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang terus terbuka di hadapan Engkau. Dan kami juga mau minta Engkau Tuhan untuk terus menyelidiki hati kami. Karena Engkau yang mengenal hati dan pikiran kami secara sempurna. Tuhan, kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami untuk membuat kami melihat kelemahan dan kelebihan diri kami. Biarlah kami juga dapat terus meningkatkan diri kami dan mempertahankan apa yang sudah baik. Tuhan juga kiranya berkenan untuk terus menyertai dan menemani kami di dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini, membawa diri kami di dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang kami alami. Pergumulan dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam juga kesehatan yang kami alami. Tuhan, jamah-Mu kiranya ada bersama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Bu Suciwati, Bapak Kunjung, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus. Tuhan, jamah-Mu terus ada bersama saudara-saudari kami. Biarlah ada kekuatan dan sukacita yang mereka alami setiap hari ketika mereka bangun di pagi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan kami di dalam gereja. Untuk kegiatan bulan keluarga di Oktober nanti, biarlah bisa berjalan dengan lancar. Untuk retret Pasutri yang akan dilaksanakan minggu depan, serta retret youth service, biarlah semuanya juga bisa berjalan dengan baik, semakin memperdalam iman umat-Mu. Kami berdoa untuk pemberkatan nikah dari Martin Darmawan dan Ebi, serta Alvin Salim, serta Talia Renita. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam semua persiapan dan pelaksanaan pemberkatan nanti, biarlah kiranya mereka merasakan Engkau ya Tuhan yang hadir menjadi sumber berkat bagi kehidupan rumah tangga yang mereka mulai. Kami berdoa juga untuk proses pencalonan penatua di GKI Gading Indah secara khususnya. Biarlah Tuhan Engkau yang menunjuk dan memberikan hikmat agar dalam proses pemilihan ini menghasilkan para pemimpin-pemimpin gereja dalam jabatan penatua yang semakin memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kiranya dapat berjalan di dalam pimpinan-Mu, semakin banyak orang-orang baik yang bermunculan di negeri ini. Dan biarlah kiranya negeri ini dapat terus juga bertumbuh menjadi lebih baik. Ada keadilan, ada kemakmuran, ada keamanan yang dapat kami alami bersama-sama. Dan kami terus menjadi bangsa yang kuat. Kami berdoa untuk berbagai persiapan pemilu. Biarlah kiranya ada sistem demokrasi yang dapat kami jalankan dengan etika-etika yang baik, sehingga suasana dapat terus juga berjalan dengan aman. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat atau beraktivitas malam ini Ibu Bapak. Salam 3S. Sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.